Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Pada pagi hari ini kita kembali disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, ketika hidup kita baik-baik saja, banyak rezeki, anak-anak dan cucu-cucu sukses dalam studi dan pekerjaan, ketika jauh dari penyakit, dan ketika apa yang kita inginkan bisa kita capai, pasti sangatlah mudah untuk mengucap syukur. Namun yang menjadi pertanyaan, jika hidup kita ditimpa banyak masalah, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, dan juga ditimpa sakit penyakit, apakah kita sanggup tetap mengucap syukur? Pasti sangatlah sulit untuk kita lakukan itu. Saudara-saudari yang berbahagia, pada pagi hari ini firman Tuhan menyapa dan mengingatkan kita bahwa kita haruslah selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal artinya dalam segala situasi, dalam segala keadaan, baik suka maupun duka. Bagaimana caranya? Kita harus mau menghitung dan mengakui segala yang kita terima dalam hidup kita. Bahwasanya di balik semua penderitaan yang kita hadapi, di balik semua permasalahan yang menimpa kita, pasti jauh lebih banyak lagi berkat dan sukacita yang kita terima dari Tuhan. Karena itulah melalui firman Tuhan pada hari ini, supaya kita bisa mengucap syukur, mari kita menghitung segala berkat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jika kita ditanya, mengapa kita harus mengucap syukur? Jawabannya yang pertama adalah, karena itu adalah kehendak Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan dari kita. Yang artinya, Tuhan tidak suka dengan orang yang selalu mengeluh. Tuhan tidak suka dengan orang yang bersungut-sungut. Karena orang yang mengeluh, orang yang selalu bersungut-sungut, dia tidak menerima kehendak Tuhan. Karena kita tahu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah kehendak Tuhan. Seperti dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, semua yang terjadi adalah kehendak Tuhan, dan itu adalah rancangan yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan. Untuk itu dikatakan kita harus selalu mengucap syukur. Alasan yang kedua kenapa kita harus mengucap syukur, karena kita harus ingat bahwasanya Tuhan itu maha baik. Apapun yang terjadi, penderitaan apapun yang kita hadapi, kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada buat kita. Justru jika kita sadar, kita yang sering meninggalkan Tuhan. Tapi dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, sekalipun semua orang menjauh dari kita, namun Tuhan itu selalu ada buat kita. Hal itu dikatakan dalam Mazmur 121 ayat 3-4. Penjagamu tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur. Untuk itu, untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua kesetiaan Tuhan, mari selalu mengucap syukur. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, sesulit apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang menimpa kita,
Mari kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan mari kita setia untuk memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami supaya situasi apapun yang kami hadapi, kami mampu untuk selalu mengucap syukur. Karena ketika kami mengucap syukur, disitulah kami merasakan bahwasanya Tuhan itu baik. Dan semua yang terjadi di hidup kami ini, itu adalah kehendak Tuhan. Dan pastinya itu adalah rancangan yang terbaik buat kami. Untuk itu Tuhan mampukan kami, kuatkan iman kami. Dalam situasi apapun, kami senantiasa mengucap syukur ke hadapan-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus, berkati semua jemaat-Mu mulai dari balita sampai orang tua kami yang lanjut usia. Berkati semua pekerjaan kami, sembuhkan yang dalam keadaan sakit, hiburkan yang sedang menderita. Biarlah kami semua Tuhan senantiasa mengucap syukur ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami ini yang kami persembahkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.